Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari Sambiang. Dalam video kali ini saya akan membuka talk show yang dimana saya akan mengundang seseorang yang sangat menginspirasi, yang adalah leader saya sendiri, Teh Supriyati Sana, sebagai agen Mitra. Dan kita akan buka dengan tema tips berani stok dan cara konsisten omset. Assalamualaikum Tenti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Oke, kita mulai aja ya Teh. Teteh, di sini aku mau dengar cerita Teteh nih bisa sampai ke tahap agen itu apa sih rahasianya? Dan sesuai tema talk show ini, boleh dong bagi tipsnya sedikit buat teman-teman. Sedikit cerita ya, mungkin sebagian orang udah pada tahu ya cerita saya bisa menjabat sebagai agen ini seperti apa. Nah, jadi saya itu join SF12 di awal tahun 2019 dan alhamdulillah bulan Agustus saya menjabat sebagai agen. Mungkin sebagian orang bilang cepat, tapi ada sebagian orang mungkin ada yang bilang lambat, tapi tergantung gimana orangnya ya. Nah, perjalanan saya untuk menuju agen itu nggak mudah juga. Awal agen saya sempat down, sampai saya sempat nangis, ya Allah, kok pas saya agen orderan kenapa sepi? Enggak, pas saya masih reseller, saya bolak-balik setiap hari ke distributor saya. Nah, aku sempat cerita, kenapa sempat juga dalam hati balik lagi jadi reseller enak, orderan banyak, tapi dalam hati kalau aku terus di reseller gimana, aku nggak bakal bisa wujudin mimpi-mimpi. Nah, dari situ yakin bismillah saya bisa jadi agen dalam waktu 3 bulan karena melihat leader saya bisa di subagen itu cuma 3 bulan. Saya pun yakinin dalam hati bisa. Bismillah. Alhamdulillah di bulan keempat saya up agen jalur omset. Nah, jadi ketika saya di subagen itu omset saya naik turun, tapi saya berpikir gimana caranya agar omset saya tembus untuk jadi agen. Nah, karena keyakinan saya, mindset saya ya bisa jadi agen dalam waktu 3 bulan aja. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan itu dan saya bisa up agen jalur omset dalam waktu 3 bulan saja. Oh ya Teh, masih banyak nih yang kebingungan, apalagi yang mereka join tanpa modal. Mereka banyak tanya, kok bisa sih stok? Gimana sih caranya punya stok tanpa modal? Nah, kasih tipsnya dong Teh, cara punya stok. Nah, aku pun berawal dari tanpa stok. Aku pun join tanpa modal. Pas aku lagi zaman reseller, aku nggak pernah nyetok sama sekali. Nah, berpikir reseller nggak usah nyetok. Nah, karena terus leader aku juga deket, jadi bisa pulang balik ke gue. Reseller selama reseller 4 bulan aku menjabat sebagai reseller. Bulan ke-5-nya alhamdulillah aku jadi subagen. Nah, subagen itu harus nyetok kan, udah harus nyetok. Sempet down juga karena terbiasa nggak ada stok. Nah, sekarang ada stok ibaratnya nunggu, sempat down tapi kembali bangkit. Untuk stok sendiri aku alhamdulillah sekarang udah full, mungkin masih belum banyak ya, tapi alhamdulillah udah bisa buffer stok. Zaman subagen aku stok segitu-gitu aja. Nah, zaman agen di bulan pertama agen aku itu stok segitu aja, cuman berpikir gimana caranya ini stok bisa banyak. Aku terinspirasi dari leader aku yang stoknya banyak, dia nggak takut buat stok. Nah, aku berpikir dong caranya kayak gimana. Nah, di bulan kedua pertengahan
kita sharing tentang gimana caranya mengelola keuangan agar profit kita dapat, stok kita pun bertambah. Nah, pertengahan bulan aku terapin pembukuan itu dan alhamdulillah sampai sekarang stok aku bertambah terus setiap bulannya. Dari yang cuman sabun stoknya 10, PCO yang stoknya cuman 5, alhamdulillah semuanya sekarang bertambah berkali lipat. Nah, buat kalian yang joinnya tanpa modal, gak usah ragu kalian buat maju. Nanti misalkan belajar nyetok, gimana caranya? Saya nggak punya modal, dengan kita mengorbankan profit kita. Jadi aku pun sama zaman reseller, aku nggak pernah menikmati profit itu. Aku sengaja pas zaman reseller aku dipakai buat belanja lagi. Nah, awal subagian aku itu real hasil dari SR12. Jadi bener-bener dari SR12. Jadi stok sekarang aku yang banyak itu, amin, semoga ya semuanya berawal dari tanpa modal. Profit yang aku peroleh aku puter lagi. Alhamdulillah sekarang udah setidaknya stoknya terpenuhi. Nah, jadi buat kalian yang modal, mau berpikir mau nyetok, gimana caranya? Intinya kita harus bisa rela berkorban. Jangan dululah baru punya profit 100.000, 50.000 udah dipakai jajan segala macam. Kalau kita mau maju, mau sukses, harus bisa berkorban dulu di awal. Jadi buat kalian yang lagi berjuang buat nyetok, terus semangat, gak usah dulu lihat kiri kanan, fokus aja dulu sama tujuan kalian. Gitu ya Teh. Oke, satu lagi pertanyaan ya Teh, gimana sih caranya konsisten ngomset? Nah, tips konsisten, ya yakinin aja diri kita itu harus konsisten, kita itu harus apapun yang terjadi kita harus bisa konsisten sama bisnis ini. Nggak boleh campur adukin masalah pribadi sama bisnis. Kalau udah mencampur adukan masalah pribadi dan bisnis, lambat laun bisa kacau. Nah, jadi ya kita semua konsisten itu perlu banget ya. Kalau mau maju usahanya apapun bisnis yang kita jalani, kita itu harus konsisten. Nggak boleh ibaratnya sekarang konsisten, lagi sepi kesana dulu deh, sampai lagi ini dulu deh, jangan sampai kayak gitu. Kalau kalian kayak gitu, otomatis bisnis kalian akan stuck di situ aja. Masih banyak ya Teh, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa praktekkan dengan benar. Oke Teh, untuk penutup mungkin ada tips nih buat pembisnis pemula biar nggak gampang down seperti apa? Mungkin sama, aku pun masih belajar, masih banyak banget yang harus aku pelajari. Di sini aku cuma mau ngasih sedikit saran buat kalian semua, jangan mudah menyerah, jangan mudah terprovokasi oleh orang lain, dan selalu yakin sama diri kita sendiri. Ubah mindset kita ke yang lebih baik. Yakin kalau mereka saja bisa, kita pun pasti akan lebih bisa menjadi yang lebih baik. Nah, buat kalian yang baru memulai, buat kalian yang masih terus berjuang, jangan patah semangat, terus berjuang demi mimpi-mimpi kalian. Oke, makasih banyak ya Teh untuk berbagi ilmu di talk show Sari Sambiang. Mudah-mudahan Teteh sukses selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, makasih banget nih udah nonton talk show Sari Sambiang dari awal sampai akhir. Semoga isi talk show-nya bermanfaat dan menginspirasi semua. Sekian dari Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.